ros ketemu ros itu bukannya bambu petuk guys. Ya bambu petuk namanya, tapi bukan bambu petuk yang di bambu itu, bukan. Roh ketemu roh, roso ketemu roso kan jadi satu. Menyatulah jiwa ragamu kepada Sang Pencipta. Jadilah kata-kata manunggaling kaulo Gusti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi guys bersama saya Joko Arek ini guys. Baik, saya akan bercerita di siang hari ini atau di malam hari ini tentang perjalanan bambu setan atau bambu petuk. Hindari guys bisnis klinik atau bambu petuk yang menjanjikan keuntungan bermiliar-miliar tapi nyatanya nol ya. Saya kasih unjuk dan saya kasih bocoran perjalanan bambu petuk yang dibuat bisnis seorang oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencari keuntungan semata wayang ya. Perjalanan bambu petuk itu adalah orang bisnis atau orang nggak mau kerja. Anda akan buru kemanapun nggak bakal Anda ketemu bambu petuk itu. Seandainya bambu petuk itu ada, anggaplah itu bambu unik atau bambu yang sangat luar biasa. Jangan menganggap bambu itu ada jinnya atau ada kodamnya. Itu semuanya omong kosong ya. Ada yang bilang bambu petuk dipegang bisa kebal. Ada yang bilang bambu petuk membawa keberuntungan. Keberuntungan enggaknya tergantung kepada diri Anda sendiri ya. Satu, saya kasih ciri-cirinya perjalanan bambu petuk atau bambu gila. Sang pembeli menelpon sama sang penjual, dia akan minta ongkos untuk transportasi atau uang bensin, yang dimana uang bensin itu untuk perjalanan dari rumah menuju ke tempat penjualnya. Uang transportnya itu tidak tanggung-tanggung guys, minimal 5 juta atau 10 juta minimal itu. Karena apa? Si pembeli itu sudah tahu kalau barang itu palsu. Karena bambu petuk di dunia ini nyari satu pun susah untuk ketemu. Seandainya ada, anggaplah bambu itulah bambu hiasan atau bambu unik. Jangan kau anggap bambu itu bambu ajaib ya, anggaplah itu bambu unik. Oke, terus saya ulangi lagi guys, karena apa? Karena dia minta transportasi buat ongkos. Nah, disitulah keuntungan mereka itu. Pas kedatangan dia itu untuk melihat bambu petuk itu, jadi si bambu petuk itu dinyatakan pasti palsu. Karena apa? Karena zaman dulu kisah perjalanan bambu petuk itu di tahun 80-an atau tahun 70-an, saya pernah mendengar cerita dari seseorang yang pernah bisnis bambu petuk. Ternyata bambu petuk itu ada golongannya dan ada perkumpulannya, dan juga mempunyai cara membikinnya, disambung, dilobangin. Kalau sudah jadi, dia mainnya lem kapal, dan lem kapal itu dilapisin pakai dempul mobil guys. Setelah itu disemprot lagi pakai warna cat mobil yang menyerupai bambu itu juga. Maka dari itu saya kasih saran, hindarilah bisnis-bisnis klinik yang tidak pasti tujuannya ya. Kawan semuanya harus ingat, hindari bisnis-bisnis klinik yang tidak pasti tujuannya. Pasti Anda itu akan bangkrut kalau mengikuti jejak seorang bisnis bambu petuk. Pasti yang jual itu akan nombok duit yang punya bambu, karena pembelinya pasti minta ongkos untuk transportasi, untuk mengecek bambunya. Karena saya sudah menyelidiki dan sudah mengetahui permainan bambu petuk itu gimana. Tidak disengaja saya pernah nelpon seorang pembeli bambu petuk. Saya pura-pura punya bambu petuk padahal saya nggak punya, dan saya telepon, dia minta ongkos transportasi buat ngecek barang itu asli atau enggak. Dia bilang
karena aku cuma ngetes doang, tester doang. Ntar yang beli ada sendiri, bos saya ada. Dipastikan kalau saya bilang asli, bos saya akan datang. Padahal ini bosnya nggak ada. Dia hanya minta ongkos dari Surabaya ke Jawa Tengah, itu minta ongkos 6 juta untuk mengecek bambu petuknya. Kalau asli kita tanda tangan di atas matre dan sekian hari akan bayaran. Tapi uang 6 juta itu harus transfer dulu guys, yang punya bambu petuk. Saya suruh transfer dulu sama yang mau ngecek bambu petuk itu. Kan lucu kan? Nah, kedobrolan orang bisnis pernah saya selidiki dan pernah saya telepon sendiri bahwa saya pura-pura mau menjual bambu petuk. Ternyata apa? Pembelinya itu minta ongkos dulu untuk ngecek bambu petuk itu. Nah, dari situ saya berpikir, oh berarti dia keuntungannya dari uang ongkos. Ya, saya pastikan keuntungan dari uang ongkos. Dari Jawa Tengah ke Surabaya minta uang transportasi 6 juta karena dia membawa temen, membawa tim 4 orang dan membawa mobil. Dihitung dari perjalanan sini Surabaya bensin ya habislah 200. Dari Jawa Tengah ke Surabaya 200. Kalau 4 orang makan, ngerokok, kalau nginep di hotel ya cukuplah 6 juta dibagi 6 orang. Nah disitu guys pengalaman saya ya. Anda harus bisa waspada dan harus hati-hati karena bambu petuk itu dinyatakan palsu sama yang ngetes itu. Karena apa? Yang ngetes itu udah tahu karena bambu itu dulu pernah dibikin oleh seseorang zaman dulunya. Jadi dia udah tahu bocorannya. Ya. Soalnya pernah ada yang ngomong seseorang yang sudah tua, saya tanya itu memang di tahun 80-an itu bambu petuk sudah banyak yang beredar. Tapi rata-rata bambu itu hanya bikinan manusia juga. Udah disambung, sudah dilem, sudah dicat. Nah itu udah bikin banyak. Setelah itu bikin perkumpulan bambu petuk itu. Ada yang di sana, di sono, di sono. Nah, antara dia akan mengatakan bahwa bambu ini harganya miliaran. Ntar ada temennya juga yang datang, entolnya guys. Entol itu temennya juga ada 3 orang. Nah ini yang punya bambu petuk. Yang 2 ini kalau ada tamu yang datang, 2 itu ini si 2 ini pura-pura mau bayar. Ini boleh nggak nih saya bayar 200 juta. Ini kata yang punya ini, janganlah, ini sayang. Ini peninggalan nenek moyang saya. Ini bambu petuk pernah dibuat pengobatan. Nah setelah begini, ini kan denger si tamunya nih. Nah ini nafsu nih. Akhirnya dirayu terus sama si A ini, dipepet terus dibaikin lah. Contohnya kita beliin rokok dulu, beliin makanan dulu supaya si A ini luluh hatinya. Ya guys ya, ingat guys, banyak penipuan atau pendobolan yang mengataskan namakan bisnis klinik dan bisnis bambu petuk. Perjalanan seorang bambu petuk yang dimana bambu petuk itu zaman dulu itu sanepan, sanepannya orang Jawa itu bilangnya bambu petuk. Ros ketemu ros itu sanepan, roso ketemu roso, menjadilah satu. Rosomu itu ya sanepan pokoknya. Tapi saya nggak bisa mengartikan, tapi saya pernah dengar sama orang-orang Jawa yang tua, yang sudah tua gitu ya, yang pengalaman tentang sanepan bilangnya roso. Ros ketemu ros itu bukannya bambu petuk guys. Ya bambu petuk namanya, tapi bukan bambu petuk yang di bambu itu, bukan. Roh ketemu roh, roso ketemu roso kan jadi satu. Menyatulah jiwa ragamu kepada Sang Pencipta. Jadilah kata-kata manunggaling kaulo Gusti. Ya, artinya manusia bersatulah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada kusembah kejaba sing kuasa. Oke guys ya, saya akhiri dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada siang hari ini dan sore hari ini, entah malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam seduluran dan salam persaudaraan buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Salam pecinta bunga. Ya. Ingat, jangan diteruskan bisnis klinikmu guys, biar Anda tidak gagal paham dan tidak rugi, tidak kecewa. Hindari bisnis klinikmu ya.